Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya yang insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat tarawih. Alhamdulillah, Allah masih berikan kenikmatan yang terbesar karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan sampai hari yang ke-21. Insyaallah nanti malam yang ke-22. Ma'asyiral muslimin, masih bahagia hari ini? Masih gembira? Semangat? Semangat? Tidak, masih kurang. Satu yang harus kita punya clue, lillahi ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berangkat ke seni, inti kita pulang, ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan ke teman, ke sahabat kita, lillahi ta'ala. Mungkin itu clue-nya malam ini. Saya tidak memposisikan sebagai siapa-siapa, saya memposisikan sebagai murid. Saya bukan yang paling mengerti, saya yang bukan yang paling tahu, saya bukan yang paling pintar atau yang paling pandai, tapi saya hanya memindahkan informasi yang saya dapat dari manapun, dari sumber manapun yang barangkali bermanfaat buat kita semua. Jadi clue-nya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi apapun yang kita lakukan tetap untuk kita sendiri. Kita menyakiti siapapun sebetulnya kita menyakiti sendiri. Coba saya ambil ke belakang kemarin, saya sampaikan sedikit bahwa kita adalah percikan ruh dari Allah SWT. Berarti kita bersaudara sejak Nabi Adam sampai sekarang. Ya, berarti kalau kita menyakiti orang lain, kita harus berpikir 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Karena itu sama saja kita menyakiti saudara kita. Ma'asyiral muslimin, hidup kita sangat terbatas. Mungkin malam hari ini judulnya adalah hidup yang sangat terbatas, atau bahasanya kalau dalam bahasa orang itu kita mampir ngombe, kita hanya minum sejenak. Kita hanya berdiri sejenak di bawah pohon kemudian kita minum. Kita coba lihat di surat yang biasa sering kita baca, yaitu summalatus aluna yaumaizin anin na'im. Itu At-Takasur ya, ayat terakhir. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Bagian dari prinsip bahwa kenikmatan apapun yang dirasakan manusia saat ini, hidup dunia nanti akan dihisab di yaumil akhir, baik itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya, salah satunya di riwayat Tirmizi, mungkin banyak disampaikan oleh penceramah, tetapi ini dari 4 kita ambil satu karena berhubungan betul dengan bulan Ramadan, bukan yang bulan yang penuh berkah, terutama dengan sedekah. Laula hartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu yang paling penting. Karena manusia ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Makanya pertanyaannya itu adalah la tazullu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yusalla an amalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Kesempatan kita bulan Ramadan ini mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya, tidak tanggung-tanggung, tidak usah dihitung, insya Allah, karena ini adalah doa yang akan dikabulkan Allah, apalagi bulan Ramadan. Ya, kita dengan apa tadi ya, kalau kita punya harta itu kalau melepas itu tidak melekat. Jadi salah satu ciri orang bertakwa itu tidak melekat harta kita. Kita dengan senang, coba di surat Al-Baqarah 274 di akhir nanti dibaca bahwa orang berinfak siang dan malam dengan tidak bersedih hati. Berarti kita berinfak tuh harus gembira, bukan meloncat-loncat ya. Artinya bergembira itu berarti kita senang bahwa berinfak tuh dengan senang hati, apalagi kita menolong sesama kita. Jika kita perhatikan keterbatasan kita itu luar biasa. Jadi keterbatasan yang baik dari seorang hamba dalam menikmati kehidupan dunia. Salah satu bentuk keterbatasan adalah di surat Ar-Rahman. Allah sebutkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi akan binasa. Akan tetapi wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
Jadi kita itu sangat terbatas hidup kita. Makanya judul kita tadi apa? Mampir ngombe. Apapun bentuk harta kita akan punah dan fana. Orang yang memilikinya pasti akan berpisah dengannya. Salah satu nasihat mungkin sudah disampaikan, ada 3 nasihat malaikat Jibril, tapi ini yang paling penting. Isma' sita fa innaka mayyitun wa ahbib ma sita fa innaka mufarraqu. Hiduplah sesukamu, apa yang kamu inginkan dan kau cintai, tetapi ingat kau akan berpisah dengannya. Semua harta yang kita miliki akan ditinggalkan. Kapan puncaknya? Yaitu puncak yang memutus segala kenikmatan adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi dunia itu hanya menipu, makanya keluarkan harta kita sebanyak-banyaknya. Fissarai wa dharai. Kita nggak punya maupun kita kaya, tetap disuruh Allah, karena itu perintah Allah untuk menginfakkan. Yang terakhir mungkin ini ya. Jadi selain keterbatasan masalah yang kita miliki hidup, bahwa nanti kita kalau sudah tua kita juga banyak keterbatasan. Allah ingatkan di surat Yasin, mungkin sudah hafal semua, di ayat ke-68, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan bagi mereka yang kami panjangkan usianya, niscaya kami kembalikan tabiatnya sebagaimana kejadian semula. Maka mengapa mereka tidak memikirkannya? Jadi ma'asyiral muslimin, marilah semoga yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan jadikan bahan renungan buat kita, bagaimana berinteraksi dengan harta dan kehidupan dunia ini. Jadi mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan tonggak bagi kita bahwa kedepannya di bulan-bulan berikutnya kita menginfakkan harta kita berapapun banyaknya, apalagi ini Masjid Mujahidin masih membutuhkan sangat banyak ya. Saya tidak provokasi, tetapi memang kenyataannya seperti itu ya. Nah, monggo silahkan berapapun yang kita punya kita infakkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa lebih cepat, lebih lunas, nanti Pak Harnawo lebih lega ya. Oke, baik, saya itu yang bisa sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Isa insyaallah yang dilanjutkan dengan jamaah tarawih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.